Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa di dalam Suara Pengharapan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa kebenaran firman Allah dengan satu tema, yaitu tetaplah berdoa. Diambil dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17, disebutkan bahwa tetaplah berdoa. Nasihat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Tesalonika untuk dengan doa tiada berkeputusan. Kata tetap adalah suatu usaha dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan di dalam kehidupan hari lepas hari, di mana kita harus berkesinambungan berdoa. Karena apa? Karena doa adalah merupakan satu harapan atau permohonan kita, permintaan kita kepada Tuhan atas segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Di dalam berdoa kita akan menerima jawaban Tuhan. Tetapi ada satu syarat yang harus kita kerjakan, yaitu doa dengan tiada berkeputusan. Artinya tetaplah berdoa. Doa adalah merupakan seperti, saya boleh umpamakan seperti minyak yang bisa membakar di dalam segala sesuatu dalam kehidupan. Tanpa doa, kehidupan orang Kristen, walaupun dia adalah seorang aktivis gereja, tidak ada kehidupan doa di dalam hidupnya, maka segala sesuatu yang dikerjakannya akan menjadi hampa. Walaupun secara lahiriah dia begitu aktif atau begitu semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Karena satu kali saat kalau kita mengalami ujian yang diberikan oleh Tuhan, maka hanya kekuatan doa yang bisa menopang kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan selama kita hidup dalam dunia ini. Saudaraku, seringkali orang bertanya bagaimana caranya kita terus berdoa, tetap berdoa, sedangkan kita bekerja. Mana mungkin kita terus ada di kamar terus? Arti daripada ayat tetaplah berdoa di sini adalah pada saat kita dalam keadaan apapun, baik dalam kita bekerja, dalam kita berusaha, dalam kita bersekolah, dalam kita sebagai ibu rumah tangga, memasak di rumah, hubungan doa dengan Tuhan tidak boleh putus. Kita bisa berdoa dari hati ke hati kepada Bapa di sorga. Karena doa yang tiada berkeputusan itu akan mengalami satu kekuatan dalam hidup kita. Ada beberapa mengapa doa itu sangat penting dalam hidup kita. Mengapa doa itu sangat penting? Yang pertama adalah supaya kita menang atas pencobaan. Selama kita hidup dalam dunia ini, ujian demi ujian akan kita alami. Baik dalam segala macam ujian, khususnya pada saat ini kita mengalami satu masa-masa di mana ada pandemi COVID-19. Dan saya melihat banyak sekali anak Tuhan yang mengalami ujian seperti ini. Imannya, pengharapannya menjadi lemah. Yesus waktu naik sebelum dia disalibkan, saudaraku, disebutkan Yesus berjuang di Taman Getsemani. Dia berdoa dan Tuhan menang atas pencobaan. Saudaraku, yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Yang kedua, melepaskan kita dari ketakutan. Di dalam firman Allah, waktu Daniel mendengar suatu perintah dari raja, di mana setiap orang pada zamannya harus menyembah kepada tuannya, kepada rajanya. Tetapi siapa yang melawan perintah ini akan masuk dalam gua singa. Secara manusia Daniel takut, tetapi Daniel berketetapan. Terus dia berdoa kepada Tuhan, maka Daniel bisa melepaskan ketakutan. Yang ketiga, dapat merubah karakter kita. Saudaraku, kalau kita sering berdoa kepada Tuhan, kalau kita tetap berdoa kepada Tuhan, saya percaya kehidupan karakter kita akan dirubah. Salah satunya doa adalah mengubah karakter kita. Dan saya kurang percaya kalau ada orang yang suka berdoa, tetapi kehidupan lamanya itu lebih dominan daripada kehidupan roh. Yang ketiga adalah dapat mendatangkan kegirangan. Orang yang suka berdoa, walaupun mengalami berbagai macam pencobaan, tetap ada sukacita, ada kegirangan dalam hidupnya. Seperti Hana, pada waktu dia mengalami masa-masa di mana Hana tidak mempunyai anak. Tetapi firman Allah berkata dalam 1 Samuel pasal yang kedua, aku bersukacita karena Allah telah menjawab doaku. Yang ketiga, doa itu membuat Tuhan ingat akan kita. Kalau kita terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menepati janjinya kepada kita. Bahwa apa yang dijanjikan di dalam firman Allah, Tuhan pasti ingat. Dan pada saat kita berdoa kepada Tuhan, saya percaya firman Allah berkata Bapa kita di sorga adalah Bapa yang baik. Bapa yang mengerti segala apa menjadi kebutuhan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan pada hari ini, tetaplah berdoa dengan tiada berkeputusan. Tetap berdoa selama saudara dan saya masih mempunyai kekuatan doa. Saudara dan saya akan menerima jawaban apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.